Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 721. Berdiri di luar pintu, Li Dong sedikit mengernyit menatap Cui Fang yang sedang mengobrol dengan Lin Yurou. Meskipun wanita ini terlihat normal, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi intuisi memberitahu Li Dong bahwa wanita ini benar-benar salah seperti yang dikatakan pelatih hewan itu. Dia berpikir bahwa Lin Yurou dan wanita ini telah bertemu segera dan tidak akan pernah bertemu lagi. Tapi sekarang sepertinya dia salah. Selama periode waktu ini, Lin Yurou pasti telah berhubungan dengan wanita ini, jika tidak, dia tidak akan begitu mesra begitu mereka bertemu. Ini adalah kelalaian Li Dong. Namun, Li Dong dengan cepat kembali normal, dia berjalan mendekat, mengambil apel itu lagi dan mengupasnya. Tidak peduli apa tujuan wanita ini, selama dia ada di sana, dia tidak bisa menyakiti Lin Yurou. Dia telah memutuskan bahwa setelah pihak lain pergi, dia akan meminta seseorang untuk menyelidiki detail pihak lain. Li Dong tidak berani meremehkan keselamatan Lin Yurou. Dia harus menghilangkan semua faktor yang tidak aman, dan tidak ada risiko yang bisa bertahan dengan Lin Yurou. Saudari Wang Fang, bagaimana kabarmu selama ini? Lin Yurou bertanya. Oh, jangan sebutkan itu. Petik 2. Cui Fang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya sendiri sebagai seorang wanita di kota yang asing ini, dan saya telah kehilangan suaminya lagi. Bagaimana saya bisa disebut betapa baiknya saya? Saya hanya bisa berurusan dengan banyak pria untuk berteduh. Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba menjadi merah. Menutupi mulutnya dengan tangan kanannya, dia tidak bisa menahan tangis. Lin Yurou menangis ketika dia melihatnya berbicara, sedikit cemas. Apakah kamu dalam masalah? Lin Yurou bertanya dengan cepat. Cui Fang menarik napas dalam-dalam dan menyeka air mata. Saya tidak akan membicarakan hal-hal ini, sedih untuk mengatakan terlalu banyak. Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya. Tapi Lin Yurou terus bertanya, Saudari Wang Fang, katakan saja padaku. Jika kamu menemui kesulitan, mungkin aku bisa membantu. Petik 2. Dia menatap Cui Fang dengan wajah tulus. Dalam hati Lin Yurou, dia menganggap wanita tragis ini sebagai teman. Lin Yurou adalah orang yang sangat berhati lembut. Dia tidak bisa melihat semua ketidakadilan di dunia. Pengalaman tragis Wang Fang ini membuatnya merasa sangat simpati dan ingin membantu. Dan ini adalah trik pahit Cui Fang. Dia ingin memenangkan simpati Lin Yurou dan mendekati Li Dong. Di bawah pertanyaan berulang-ulang Lin Yurou, Cui Fang menceritakan pengalaman tragisnya. Tentu saja, ini semua dibuat olehnya. Apa yang disebut pengalaman tragis ini tidak lebih dari bahwa dia adalah seorang wanita lajang di perusahaan dan didambakan oleh bosnya karena kecantikannya. Secara khusus, Lin Yurou mendengarnya mengatakan bahwa dalam 2 hari terakhir, bosnya lebih sering menjeratnya, dan bahkan setelah pesta koktail, dia hampir diperkosa oleh bosnya. Mendengar pengalaman ini, Lin Yurou merasa lebih bersimpati padanya. Dan Cui Fang, saat berbicara, air mata mengalir tanpa suara. Entahlah, aku benar-benar berpikir bahwa apa yang dia katakan itu benar. Bagaimanapun, Lin Yurou mempercayainya. Lin Yurou menghiburnya untuk waktu yang lama sebelum Cui Fang menjadi tenang. Lalu apakah kamu pernah berpikir untuk mengubah lingkungan kerjamu? Lin Yurou bertanya. Tentu saja ada. Petik 2. Cui Fang mengangguk, tersenyum pahit. Bab 722. Tapi berubah ke lingkungan kerja yang berbeda berarti semuanya harus dimulai lagi. Di usia saya, perusahaan lain mulai tidak menyukainya. Tidak semudah gadis-gadis muda dan cantik itu. Bagaimana bisa begitu mudah? Jika kamu mau, kamu bisa datang ke perusahaanku. Petik 2. Lin Yurou buru-buru berkata, saya berjanji,
jika Anda datang ke perusahaan kami, tidak ada yang berani menggertak Anda, dan di perusahaan kami, Anda dapat memiliki panggung yang lebih baik untuk tampil. Petik 2. Lin Yurou telah memikirkan hal ini sejak pertemuan pertama dengan Cui Fang. Tapi dia tidak membuka undangan pada saat itu. Sekarang, setelah mengenal, dia akhirnya tidak bisa tidak mengirimkan undangan ke Cui Fang. Dalam pandangan Lin Yurou, dia sangat senang bisa membantu Cui Fang dengan sebagian kekuatannya. Benarkah bisa? Cui Fang pura-pura terkejut. Tentu. Petik 2. Lin Yurou tampak bangga, saya adalah manajer umum grup Lin. Ini hanya masalah kecil untuk memindahkan Anda. Petik 2. Li Dong mendengarkan kata-kata ini di sampingnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sangat sederhana, dia akan membiarkan orang menyelidiki Cui Fang ini. Jika tidak ada yang salah dengan pihak lain, bukan tidak mungkin membiarkannya masuk ke grup Lin. Tetapi jika pihak lain mendekati Lin Yurou untuk tujuan lain, jangan salahkan dia karena merusak bunga. Istriku, apelnya sudah dikupas. Petik 2. Li Dong menyerahkan apel itu. Terima kasih suami. Petik 2. Lin Yurou menggigitnya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, suamiku. Petik 2. Cui Fang menyaksikan adegan ini, kebencian di hatinya tidak bisa membantu tetapi terselubung, tetapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik, berpura-pura iri di permukaan. Yurou, hubunganmu dengan Tuan Li sangat baik. Aku jarang melihat seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik. Cui Fang tersenyum. Tentu saja, suamiku, tapi pria terbaik di dunia. Petik 2. Lin Yurou tampak manis dan otentik. Hal paling beruntung dalam hidupnya adalah bertemu Li Dong dan menikah dengan pria yang baik. Kamu sangat beruntung memiliki suami yang baik, aku hanya, lupakan saja, jangan membicarakan hal-hal menyedihkan ini. Petik 2. Cui Fang menghela nafas. Lin Yurou menghibur, Saudari Wang Fang, Anda tidak perlu terlalu sedih, Anda tidak terlalu tua, dan Anda sangat cantik, saya yakin Anda pasti akan bertemu pangeran tampan Anda di masa depan. Petik 2. Kalau begitu, aku akan menghormati kata-kata keberuntunganmu. Cui Fang tersenyum. Suasana hatinya membaik, sepertinya kenyamanan Lin Yurou berhasil. Kemudian, kedua wanita itu terus mengobrol. Li Dong tidak memotongnya, hanya tersenyum dan mendengarkan. Saya tidak tahu berapa lama, Cui Fang dengan santai mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu. Oh, sudah larut, aku harus kembali. Petik 2. Apa sudah terlambat? Lin Yurou juga mengangkat telepon dan melihatnya, dan ternyata saat itu pukul 10.30 malam. Oh, sudah larut. Cekikikan, aku sudah mengobrol denganmu selama lebih dari 2 menit tanpa menyadarinya. Petik 2. Lin Yurou berdiri, apa yang dia pikirkan, dan bertanya, Saudari Wang Fang, ini sudah sangat larut, mengapa kamu kembali? Aku baru saja keluar dan naik taksi. Cui Fang tersenyum. Lin Yurou berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu terlalu berbahaya. Ini sudah sangat larut, dan kamu seorang wanita yang pulang sendiri, aku tidak khawatir. Petik 2. Alasan utamanya adalah Cui Fang sangat cantik, dan tidak ada kerabat di sekitar sini, memang agak berbahaya untuk kembali sendirian di malam hari. Tidak apa-apa, aku sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Cui Fang tersenyum. Tidak, aku masih tidak khawatir. Petik 2. Lin Yurou menggelengkan kepalanya. Kamu menunda pulangmu karena kamu datang menemuiku, untuk jaga-jaga, bagaimanapun, aku tidak bisa membiarkanmu kembali sendirian. Petik 2. Bab 723. Pertemuan Lin Yurou dengan rekayasa Cui Fang sudah membanjiri simpati. Dia tidak ingin Cui Fang terluka sedikit pun. Lalu apa, kamu tidak bisa membiarkan aku tidur denganmu di sini malam ini, kan? Cui Fang melirik Li Dong dengan tenang, berpura-pura tidak berdaya. Lin Yurou tanpa sadar ingin mengatakan ya, tetapi dia segera ingat bahwa dia sudah menikah. Ada seorang suami. Jika Cui Fang tinggal di sini bersamanya malam ini,
bagaimana dengan Li Dong? Dia tidak bisa mengusir Li Dong untuk tidur di tempat lain, kan? Kenapa aku tidak membiarkan suamiku membawamu kembali? Mata indah Lin Yurou berbinar dan memikirkan metode ini. Dia tahu betapa hebatnya kemampuan Li Dong. Biarkan Li Dong mengirimnya kembali untuk memastikan tidak ada yang salah. Hah, ini bagus kan? Cui Fang terkejut dan melambai dengan cepat. Li Dong juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Lin Yurou akan benar-benar memintanya untuk mengirim wanita ini pulang. Ada apa? Kita berteman baik. Demi keselamatanmu, biarkan suamiku mengirimmu kembali. Tidak apa-apa. Petik 2. Lin Yurou tersenyum. Lalu dia berkata kepada Li Dong, suamiku, bisakah kamu mengirimnya kembali? Li Dong merenung sejenak dan mengangguk, oke. Petik 2. Awalnya dia agak ditentang. Tetapi setelah memikirkannya, dia menyetujui saran Lin Yurou, karena dia ingin menguji obat apa yang dijual wanita ini di dalam labu. Melihat Li Dong setuju, Lin Yurou berkata kepada Cui Fang dengan sangat gembira, oke, jangan menolak, kecuali jika kamu tidak memperlakukanku sebagai teman. Petik 2. Mendengar ini, Cui Fang tidak bisa mengatakan apa yang dia tolak. Bahkan, ada ledakan ekstasi di hatinya. Untuk apa dia datang ke sini untuk mengunjungi Lin Yurou? Tujuannya adalah untuk memenangkan simpati Lin Yurou, untuk mempersempit hubungan di antara mereka, dan untuk lebih dekat dengan Li Dong. Sekarang Lin Yurou berinisiatif untuk meminta Li Dong mengirimnya kembali, bukankah ini memberinya kesempatan untuk mendekati Li Dong? Ini adalah tujuan dia. Tapi Cui Fang tidak menunjukkan ekspresi senang, dan sedikit mengangguk, kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Petik 2. Kemudian, Li Dong meminta Lin Yurou untuk membiarkannya beristirahat dengan baik dan menunggunya kembali, sementara dia pergi dengan Cui Fang. Di dalam mobil, Li Dong mengantarnya ke tujuan sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Cui Fang. Tuan Li, apa yang Anda lakukan? Saya pikir Anda tampak sangat santai setiap hari. Petik 2. Cui Fang sedang duduk di kursi belakang, memperhatikan Li Dong melalui kaca spion, aktif mencari topik. Li Dong bahkan tidak memandangnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, seorang gelandangan. Petik 2. Apakah Tuan Li tidak bekerja? Cui Fang berpura-pura terkejut. Yah, tidak. Petik 2. Lalu Tuan Li, mengapa Anda tidak mencari pekerjaan? Anda masih sangat muda, apakah Anda belum siap untuk mengembangkan karir Anda sendiri? Cui Fang terus bertanya. Tidak tertarik. Petik 2. Li Dong berkata dengan ringan. Nada suaranya sangat acuh tak acuh, dan sepertinya dia berada ribuan mil jauhnya. Cui Fang juga mendengarnya. Dia menggigit bibirnya yang merah terang dan menatap Li Dong dengan mata yang rumit, tetapi dia berhenti mengajukan lebih banyak pertanyaan. Dengan kontak sederhana ini, Cui Fang dapat mengatakan bahwa pria ini jelas tidak mudah untuk dihadapi. Dia adalah wanita yang sangat percaya diri dengan penampilan dan sosoknya. Dapat dikatakan bahwa selama itu adalah pria normal, dia ingin mengambil inisiatif untuk bersandar dan berhubungan seks dengannya. Misalnya, Qian Lang, yang sebelumnya digunakan olehnya, seperti ini. Bab 724. Namun, Li Dong ini berbeda. Dari penampilannya sampai sekarang, dia menemukan bahwa Li Dong tidak menatapnya secara langsung. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tidak percaya Anda benar-benar Liu Xiaohui saat ini. Petik 2. Cui Fang diam-diam berkata dalam hatinya. Tidak ada kata-kata sepanjang jalan. Sekitar setengah jam, mobil datang ke gerbang sebuah komunitas. Penjaga keamanan di pintu menghentikan mobil, dan Cui Fang menurunkan jendela, mengucapkan beberapa patah kata kepada keamanan, dan keamanan membiarkannya pergi. Di bawah bimbingan Cui Fang, Li Dong mengendarai mobil ke bawah. Yah, tugasku sudah selesai, jadi aku akan kembali dulu. Petik 2. Li Dong memandang Cui Fang di kursi belakang dari kaca spion, dan berkata ringan.
Cui Fang tidak segera turun dari mobil. Dia menatap Li Dong, menggigit bibir merahnya dengan ringan, dan akhirnya tampak berani. Terima kasih, Tuan Li, karena telah mengirim saya kembali. Atas kerja keras Anda, mengapa Anda tidak duduk bersama saya dan minum? Ketika dia mengatakan ini, Cui Fang merasa sedikit gugup. Akibatnya, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan perasaan rangsangan dan ketegangan membuatnya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Padahal, dia hanya mencoba mengajak. Saya tidak berharap Li Dong setuju. Menurut idenya, cobalah untuk membuat hubungan yang baik dengan Lin Yurou dalam 2 hari ini, dan teruslah dekat dengan Li Dong. Pada saat itu, dia akan menemukan kesempatan lain bagi Li Dong untuk membawanya pulang dan mengirimnya undangan lagi. Pada saat itu, dia tidak percaya Li Dong akan menolak. Selama Li Dong menerima undangan untuk naik, dia bisa menggunakan trik kecantikan. Baiklah kalau begitu. Petik 2. Tanpa diduga, Li Dong tidak menolak, tetapi malah menyetujui ajakannya. Cui Fang terkejut, lalu gembira. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengungkapkan ekstasi semacam ini, jadi dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan ketenangan. Tapi detak jantungnya semakin cepat dan berdebar-debar. Li Dong menghentikan mobil dan mengikuti Cui Fang ke atas. Lantai tempat tinggal Cui Fang, di lantai 20, adalah lantai datar besar, didekorasi dengan gaya sederhana, tetapi tanpa kehilangan mode. Dia membeli rumah ini sebelumnya. Saat itu, Wang Wu masih hidup. Setiap kali dia kembali ke Laut Cina Timur bersama Wang Wu, dia akan pergi ke ibu kota provinsi untuk bermain. Rumah ini adalah sarang favorit mereka. Tapi sekarang, tuan rumah sudah tidak ada lagi, dia adalah satu-satunya. Dia tidak ingin membawa pria lain ke sini, tapi kali ini dia tidak bisa menahannya. Dia ingin membalas dendam Wang Wu. Anda harus mendekati Li Dong dan mengundangnya untuk menciptakan peluang. Dekorasi di sini cukup bagus. Petik 2. Li Dong melihat sekeliling dan memberikan pujian. Terima kasih. Petik 2. Cui Fang tersenyum sedikit dan berkata dengan menahan diri, duduklah sesukamu, dan aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk diminum. Petik 2. Oke. Li Dong mengangguk. Segera, Cui Fang membawa 2 botol minuman teh hijau, selain itu, ada sebotol anggur merah dan 2 gelas anggur. Tuan Li, saya minta maaf, saya tidak punya pria di sini sepanjang tahun, dan saya pribadi tidak minum teh, jadi saya hanya minum ini di sini, Anda ambil saja. Petik 2. Bagus. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak peduli, tapi aku tidak minum, dan aku akan menyetir nanti. Petik 2. Meskipun berdasarkan kemampuan dan statusnya, bahkan jika dia ditemukan oleh polisi lalu lintas setelah minum, itu bukan masalah besar, tetapi ini adalah masalah prinsip, dan Li Dong secara alami tidak akan melanggarnya. Dia tidak ingin kembali setelah minum, tetapi Lin Yurou menciumnya dan bertanya kepadanya, ketika dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Oke. Petik 2. Cui Fang mengangguk, lalu dia menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri. Dia mengambil anggur merah dan duduk di seberang Li Dong. Bab 725. Menggerutu. Cui Fang memegang gelas secara langsung dan meminum segelas anggur merah dalam sekali teguk. Li Dong tidak bisa membantu menyipitkan matanya sedikit ketika dia melihat perilakunya. Dia diam-diam merogoh sakunya dan menekan tombol di telepon. Langkah ini sangat rahasia, dan Cui Fang tidak melihatnya. Tuan Li, sejujurnya, aku iri padamu dan Yurou karena memiliki keluarga yang bahagia. Petik 2. Setelah segelas anggur, mata Cui Fang menjadi kabur. Dia menatap langsung ke Li Dong, seolah meneteskan air. Tidak seperti saya, setelah kematian suami saya sendirian, menjalani kehidupan yang tidak ada yang mencintai dan tidak ada yang mencintai. Petik 2. Seperti yang Yurou katakan, kamu masih muda,
dan kamu bisa menemukan pria lain yang mencintaimu. Li Dong berkata ringan. Setelah mendengar ini, Cui Fang mencibir. Jika semudah itu, aku tidak akan sendirian selama ini. Orang-orang di luar semuanya adalah binatang buas yang berpakaian. Petik 2. Mereka mendekati saya, entah karena mereka ingin berhubungan seks dengan saya, atau mereka mengingini uang saya. Petik 2. Aku telah memahami wajah orang-orang itu sejak lama. Lagi pula, masih terlalu sedikit pria baik di dunia ini. Petik 2. Pada titik ini, Cui Fang tersenyum pahit. Li Dong tidak berbicara, tetapi menatapnya dengan tenang. Dia tidak bisa memberikan nasihat yang baik tentang topik tersebut. Seperti yang dikatakan Cui Fang, dia menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri dan meminumnya sekaligus. Ketika saya bergabung dengan suami saya, keluarga saya tidak setuju. Sejak suami saya meninggal, saya telah kembali ke rumah, tetapi orang tua saya mengusir saya. Selama bertahun-tahun, saya telah di sini sendirian, berputar-putar di sekitar orang-orang itu. Setiap hari, dan saya harus menghadapinya dengan hati-hati setiap hari, tidak berani menyinggung orang lain, dan menemani wajah saya yang tersenyum. Tuan Li, dapatkah Anda membayangkan bagaimana saya datang selama bertahun-tahun ini? Li Dong terdiam. Jika ini yang dikatakan wanita ini, maka dia memang memiliki kehidupan yang menyedihkan tahun ini. Memang tidak mudah tidak memiliki sanak saudara, menyendiri, bergaul dengan orang luar, dan melindungi diri sendiri. Sekarang aku merasa sangat lelah, aku sangat ingin menemukan pria yang mencintaiku lagi, tapi itu terlalu sulit, terlalu sulit. Petik 2. Kamu akan menemukannya. Li Dong berkata dengan lembut. Saya tidak dapat menemukan. Petik 2. Cui Fang menggelengkan kepalanya, lalu menuang segelas anggur lagi untuk dirinya sendiri. Minum lagi. Melihat perilakunya, Li Dong mengerutkan kening lebih dalam. Intuisi memberitahunya bahwa niat sebenarnya dari wanita ini akan segera terungkap. Betulkah? Setelah Cui Fang meminum segelas anggur ini, wajahnya yang cantik sudah merah. Keberaniannya tampaknya telah tumbuh di bawah rangsangan alkohol. Dia menatap langsung ke Li Dong, matanya berair, seperti aliran mata air. Aku selalu mengenal Yuro dan bertemu denganmu. Setelah itu aku mengamatimu secara diam-diam. Aku menemukan bahwa kamu benar-benar pria yang baik. Sama seperti suamiku sebelumnya, dia memperlakukan istrinya dengan segala cara yang mungkin. Aku bermimpi menemukan pria sepertimu yang mencintaiku dan mencintaiku. Petik 2. Dengan itu, dia berdiri tiba-tiba dan melepas mantel kecil di luar. Kemudian, dia maju selangkah dan mendekati Li Dong. Sejak pertama kali melihatmu, sosokmu telah muncul di hatiku. Hari-hari ini, aku ingin melupakanmu, tapi ternyata aku tidak bisa melakukannya. Petik 2. Bab 726. Aku cukup yakin, aku sudah menyukaimu. Li Dong mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Cui Fang tidak berbicara, dia menyekat tali di bahunya dengan tangannya, dan gaun tali bahu sutra di tubuhnya tiba-tiba jatuh dan jatuh ke tanah. Wanita ini bahkan tidak mengenakan apapun di dalamnya. Oleh karena itu, putih salju yang montok, kulit lembut, dan pinggang ramping tidak terhalang di depan Li Dong. Aku ingin menjadi wanitamu. Petik 2. Cui Fang Ting berdiri tegak di depan Li Dong, matanya kabur, dan berkata dengan lembut. Pada saat ini, dia akhirnya menggunakan metode terbaik. Kecantikan. Untuk merayu Li Dong dengan biaya sendiri. Untuk dirinya sendiri, Cui Fang sangat percaya diri, sosoknya sangat bagus, bergelombang, halus dan putih, tetapi semua pria normal akan memiliki pikiran ketika mereka melihat tubuhnya. Dia tidak percaya bahwa setelah melihat tubuhnya, pria ini akan acuh tak acuh. Namun, Li Dong benar-benar acuh tak acuh. Dia melirik Cui Fang, tenang dan tenang. Ini benar-benar seperti Liu Xiaohui, yang duduk diam di pelukannya ribuan tahun yang lalu. Li Dong menatap Cui Fang dengan tenang, seolah menghargai lukisan seni tubuh yang indah. Pada saat yang sama,
Lidong akhirnya merasa lega. Dari perilaku pihak lain, dia sudah bisa memastikan bahwa wanita ini benar-benar tidak baik. Izinkan saya bertanya, jika dia benar-benar memperlakukan Lin Yurou sebagai teman, maka dia tidak boleh melakukannya. Jika pria lain melihat tubuh wanita yang cekung dan cembung seperti itu, mereka pasti sudah tergoda untuk menerkamnya sejak lama. Namun sayangnya, pria yang ditemui Cui Fang adalah Li Dong. Di mata Li Dong, hanya ada Lin Yurou, dan tidak ada wanita yang bisa menandingi rambut Lin Yurou di matanya. Karena itu, dia sama sekali tidak tertarik pada Cui Fang. Cui Fang sedikit gemetar di sekujur tubuhnya, dan dia tidak tahu apakah itu karena rangsangan atau karena rasa malu. Menghadapi tatapan tenang Li Dong, Cui Fang menggertakkan giginya dan maju selangkah. Tuan Li, saya seorang wanita yang bersedia menjadi Anda. Anda menginginkan saya. Petik 2. Cui Fang menggigit bibir Zhu dengan ringan, wajahnya malu. Aku tidak punya keinginan boros lainnya. Aku hanya memintamu untuk datang dan melihatku sesekali setelah kamu bertanya padaku, beri aku sedikit kehangatan, dan buat aku tidak lagi kesepian. Petik 2. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah menghancurkan hubungan antara kamu dan Yurou, aku akan jujur menjadi junior. Petik 2. Namun, Li Dong masih duduk di sana dengan tenang. Wajahnya sangat tenang, dan matanya tidak goyah sama sekali. Pada saat ini, wajah Cui Fang tampak sedikit jelek. Awalnya dia masih mengatupkan giginya, tapi akhirnya di bawah tatapan tenang Li Dong, dia akhirnya menyerah. Cui Fang berlutut, dia mengambil rok di tanah dan memakainya lagi. Tanpa diduga, saya sangat bersemangat, Tuan Li, Anda benar-benar berbeda dari pria di luar. Petik 2. Cui Fang memandang Li Dong dengan mata yang rumit. Yurou benar-benar diberkati memiliki suami sepertimu. Saya akui, tubuh Anda terlihat sangat cantik, tetapi persyaratan saya untuk memilih seorang wanita lebih tinggi dari yang Anda pikirkan. Petik 2. Li Dong berkata dengan ringan. Aku tidak bisa memenuhi persyaratanmu. Cui Fang mau tidak mau bertanya. Sejujurnya, tubuhmu sangat bagus dan cantik, tapi aku tidak berpikir bahwa wanita ini harus menjadi wanitaku karena kecantikannya. Dalam hidupku, hanya ada satu wanita dalam hidup ini, dan itu adalah Yurou. Petik 2. Li Dongzeng berkata, kecuali dia, aku tidak akan menyentuh wanita lain dalam hidup ini. Petik 2. Bab 727. Mungkin aku terlalu percaya diri dengan tubuhku. Petik 2. Saya tahu begitu banyak orang, begitu banyak pria, mereka kurang lebih, secara implisit, atau langsung memiliki tubuh saya pikir Anda akan sedikit banyak tergoda. Kata-kata Cui Fang setengah benar. Bagian sebenarnya adalah bahwa dia memiliki kepercayaan diri pada sosok dan penampilannya. Dia berharap menggunakan trik ini untuk menaklukkan Li Dong. Jika dia benar-benar berhasil, maka dia benar-benar mencapai tujuannya. Dia akan menggunakan ini untuk membalas terhadap Li Dong dan Lin Yurou, sehingga hubungan antara dua suami dan istri akan benar-benar rusak. Pendekatanmu membuatku kecewa. Petik 2. Li Dong berdiri dan berkata dengan ringan, aku bisa menganggap hal-hal hari ini tidak terjadi, dan aku tidak akan mengatakannya, tapi aku harap kamu bisa menjauh dari Yurou di masa depan. Petik 2. Saat dia berkata, matanya menjadi tajam, dan dia mengunci Cui Fang. Jika Anda memberitahu saya bahwa Anda memiliki pikiran untuk menyakitinya, atau bahwa Anda menyakitinya, saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Petik 2. Kamu, lakukan untuk dirimu sendiri. Petik 2. Setelah berbicara, Li Dong bangkit dan pergi. Tujuannya telah tercapai. Mengetahui bahwa wanita ini memang memiliki tujuan untuk mendekati Lin Yurou dan dia. Dengan cara ini, dia siap secara psikologis, dan akan lebih mudah untuk menghadapinya nanti. Selain itu, dia telah memutuskan untuk menemukan kesempatan untuk menyelidiki wanita ini. Tidak akan ada cinta yang tak beralasan di dunia, wanita ini mengambil inisiatif untuk men3katinya dan Lin Yurou, dan pasti ada tujuan lain.
Begitu Li Dong pergi, dia meninggalkan Cui Fang, yang berdiri di sana dengan wajah jelek. Setelah sekitar 1 menit, Cui Fang tiba-tiba tertawa tanpa suara. Kemudian, tawanya semakin keras dan histeris, seolah-olah dia gila. Li Dong, aku benar-benar meremehkanmu. Petik 2. Cui Fang bergumam, tanpa diduga, kendali diri Anda begitu kuat. Bahkan jika saya datang untuk men 990 da Anda seperti ini, Anda dapat menolaknya. Tampaknya Lin Yurou ada di dalam hati Anda, dan tidak ada yang bisa melampauinya. Petik 2. Dengan itu, dia mengepalkan tinjunya, matanya penuh dengan kecemburuan dan kebencian. Dia dulu sangat bahagia. Pada saat itu, Wang Wu belum mati, dan di mata Wang Wu, dia adalah satu-satunya. Tapi sekarang, karena Li Dong, kehidupan bahagianya hancur total. Jadi dia tidak bisa melihat Li Dong dan Lin Yurou hidup bahagia, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menghancurkan kebahagiaan mereka. Dia ingin Li Dong dan Lin Yurou mencoba apa artinya menderita dan apa artinya putus asa. Hahaha, Li Dong, kamu akan segera merasakan apa itu rasa sakit, bukankah kamu sangat sayang? Lalu aku ingin kalian semua mencoba rasa sakit. Mata Cui Fang penuh dengan kebencian. Dia mengambil napas dalam-dalam, berjalan ke kamar, dan kemudian mengeluarkan komputer tablet. Setelah menyalakan tablet, Cui Fang mengkliknya, dan sebuah gambar segera muncul di layar. Layar pemantauan. Dan tempat yang akan dipantau adalah ruang tamu tempat dia dan Li Dong berada sekarang. Kemudian, Cui Fang mulai memobilisasi pengawasan, dan segera, dia memutar ulang adegan sebelumnya saat dia merayu Li Dong. Cui Fang mengambil video pengawasan ini dan mengeditnya menjadi video independen kecil. Konten video yang diedit tidak sama dengan yang ada di monitor. Dalam isinya, tidak ada suara, hanya gambar. Seolah-olah Cui Fang dan Li Dong melihat mata kanan, Cui Fang melepas pakas satuannya, dan Li Dong berdiri dan mengambil inisiatif untuk maju selangkah. Tampaknya keduanya akan melakukan sesuatu antara per 1A dan 1Ta. Gambar juga tiba-tiba berakhir di sini. Lin Yurou, aku harap kamu menyukai hadiah ini. Di bangsal, Lin Yurou sedang berkomunikasi dengan asisten perusahaan Xiaobai. Kali ini Lin Yurou datang ke ibu kota provinsi, yang dianggap sebagai liburan. Bab 728. Itu terutama untuk menonton konser Shen Yun dan menemani Shen Yun merekam lagu baru, jadi dia tidak membawa Xiaobai. Jadi Xiaobai akan memilah beberapa hal tentang perusahaan, dan kemudian melapor ke Lin Yurou. Setelah melaporkan pekerjaan itu, Xiaobai mengobrol dengan Lin Yurou. Tuan Lin, bagaimana perasaan Anda menonton konser Sister Shen Yun? Xiaobai bertanya. Itu tidak berarti, efek di tempat tidak ada yang perlu dikatakan, saya merinding dalam retrospeksi. Petik 2. Lin Yurou melihat konser hari itu dengan penuh semangat. Itu adalah konser yang paling berkesan dalam hidupku. Kamu belum pernah melihatnya. Penampilan Sister Shen di atas panggung sangat tampan. Petik 2. Apa? Xiaobai tampak iri, aku harus istirahat dan pergi bersamamu jika aku mengetahuinya. Petik 2. Tidak masalah. Petik 2. Lin Yurou tersenyum dan menghibur, jika Anda ingin menontonnya, saya akan mengirimkan rekaman video sehingga Anda dapat menikmatinya. Petik 2. Orang biasa tidak bisa mendapatkan video konser Shen Yun, tetapi jika Lin Yurou ingin mendapatkannya, itu hanya sebuah kalimat. Itu berbeda. Petik 2. Xiaobai tampak menyesal, ketika saya menonton konser, tentu saja saya merasakannya ketika saya menontonnya secara langsung. Perasaan yang saya tonton di video berbeda. Petik 2. Kalau begitu tidak ada cara. Petik 2. Lin Yurou tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu hanya bisa menunggu Sister Shen mengadakan konser lain kali. Petik 2. Yah, lain kali Sister Shen Yun akan mengadakan konser, aku akan tetap pergi bersamamu. Petik 2. Xiaobai berkata dengan tegas dan jujur.
Keduanya mengobrol beberapa kata lagi. Xiao Bai tiba-tiba bertanya, "Hah, bagaimana dengan Dong Broter? Mengapa kamu tidak melihat yang lain?" Li Dong selalu menyela ketika dia sedang mengobrol dengan Lin Yurou di video. Tapi malam ini, aku bahkan tidak mendengar suara Li Dong. Itu terlalu mengejutkannya. Anda tahu, ini sekitar jam 11 malam. Pada saat ini, Li Dong harus berada di sisi Lin Yurou. Dia mengirim seorang teman pulang. Petik 2. Lin Yurou tersenyum. Teman apa? Xiao Bai tampak terkejut. Dia benar-benar terkejut, siapa yang memiliki wajah besar yang bisa membuat Li Dong mengirim pulang. Anda tahu, di hati Xiao Bai, Li Dong adalah pria seperti dewa. Jika Li Dong dapat mengirimnya pulang secara langsung, saya khawatir bahkan para pemimpin utama ibu kota provinsi tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Ini teman yang saya kenal di sini. Dia datang menemui saya malam ini. Saya tidak khawatir dia akan kembali sendirian, jadi saya meminta Li Dong untuk mengantarnya pergi. Petik 2. Mendengar ini, wajah Xiao Bai tiba-tiba menjadi serius. Tuan Lin, apakah teman Anda seorang wanita? Ya. Lin Yurou mengangguk. Apakah itu cantik? Berapa umurmu? Tanya Xiao Bai. Lin Yurou sedikit bingung dengan pertanyaan Xiao Bai, tapi dia tetap menjawab. Kedengarannya cantik, dia seharusnya sedikit lebih tua dariku, 30 tahun, kan? Tuan Lin, Anda bingung. Xiao Bai tiba-tiba patah hati. Lin Yurou terkejut. Apa? Bagaimana kamu bisa membiarkan saudara Dong mengirim wanita lain pulang? Xiao Bai tampak khawatir. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Bab 729. Khawatir, kenapa harus khawatir? Lin Yurou tampak bingung. Kamu tidak tahu seberapa kuat saudara Dongmu. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Jika beberapa gangster menyerangnya, diperkirakan gangster itu akan dikirim ke rumah sakit olehnya. Petik 2. Untuk ini, Lin Yurou benar-benar tidak khawatir sama sekali. Dia telah melihat Li Dong menembak terlalu sering. Itu memberinya perasaan bahwa Li Dong adalah pria paling kuat di dunia. Tidak mungkin bagi tuan manapun untuk menyakiti Li Dong. Aku tidak membicarakan ini. Petik 2. Xiao Bai sedikit tidak berdaya, dia tahu bahwa Lin Yurou tidak bersalah, tetapi dia tidak menyangka Lin Yurou begitu polos. Meminta suaminya untuk mengirim wanita lain pulang. Hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh Lin Yurou. Apa itu? Lin Yurou mengerjap, masih tidak menyadari apa yang dimaksud Xiao Bai. Xiao Bai berkata tanpa daya, Tuan Lin, apakah Anda benar-benar bodoh atau palsu? Biarkan Dong Ge mengirim seorang wanita pulang, dan ini masih malam, tidakkah kamu takut dengan apa yang terjadi pada mereka sebelumnya? Mendengar ini, Lin Yurou terkejut. Kemudian dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, siapa saudara Dongmu, kamu tidak tahu, aku percaya padanya. Tentu saja aku tahu siapa Dong Broter itu. Petik 2. Xiao Bai tersenyum pahit, aku percaya Dong Broter, tapi temanmu, aku tidak percaya. Petik 2. Menurut apa yang dikatakan Lin Yurou, teman wanita itu hanya ditemui oleh Lin Yurou ketika dia datang ke ibu kota provinsi kali ini. Dengan kata lain, Lin Yurou dan satu sama lain baru bertemu selama beberapa hari. Tanyakan saja, berapa banyak yang bisa dipahami oleh seorang teman yang baru mengenal satu sama lain? Seharusnya tidak. Lin Yurou menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah memikirkan hal ini sejak dia meminta Li Dong untuk mengirim Cui Fang kembali. Karena menurutnya, Li Dong tidak akan pernah melakukan hal semacam ini, dan Sister Wang Fang, orang yang begitu baik, pasti tidak akan melakukannya. Tuan Lin, hei, saya tidak tahu harus berkata apa tentang Anda. Petik 2. Xiao Bai berkata tanpa daya, kamu tahu, tidak banyak pria sebaik Dong Brothers di dunia. Dia terlalu kuat untuk wanita, dan tidak ada wanita yang bisa menolak pesonanya. Petik 2. Temanmu masih lajang, kan? Lin Yurou mengangguk, aku lajang sekarang. Dia pernah menikah,
tapi suaminya meninggal. Petik 2. Itu bahkan lebih berbahaya. Petik 2. Xiao Bai berkata dengan sungguh-sungguh, jika dia melihat kakak Dong dan ingin merebut kakak Dong darimu, apa yang akan kamu lakukan? Tidak, Xiao Bai, jangan bicara omong kosong. Petik 2. Lin Yurou masih tidak percaya bahwa hal seperti itu akan terjadi. Mendengar ini, Xiao Bai hanya tersenyum masam. Dia ingin terus membujuk Lin Yurou untuk makan camilan, tetapi dia membuka mulutnya dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Lin Yurou terlalu baik, terlalu polos, begitu sederhana sehingga Xiao Bai tidak tega membiarkannya mengetahui hal-hal kejam seperti itu. Saya harap saya berpikir lebih banyak. Tentu saja itu kamu. Lin Yurou belum selesai berbicara, ketika tiba-tiba ada ketukan di pintu. Bum bum bum. Xiao Bai, tunggu sebentar. Aku akan membuka pintunya. Petik 2. Lin Yurou tersenyum dan berjalan untuk membuka pintu. Suami adalah kamu. Bab 730. Lin Yurou membuka pintu, mengira Li Dong yang kembali, tetapi ketika dia membuka pintu, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di luar. Lin Yurou tercengang sejenak, menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling, masih tidak ada seorang pun. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia hendak menutup pintu, dan tiba-tiba dari sudut matanya dia melihat sebuah kotak di tanah. Apa ini? Lin Yurou mengambil kotak itu dan menemukan bahwa kemasan kotak itu sangat halus. Sebuah catatan ditempelkan di atasnya. Lin Yurou menciumnya. Petik 2. Lin Yurou memegang kotak itu dengan ekspresi bingung, dia melihat sekeliling lagi. Masih tidak ada seorang pun di koridor, dan dia tidak tahu siapa yang mengirim kotak itu. Tak berdaya, Lin Yurou harus menutup pintu dan masuk dengan kotak itu. Tuan Lin, apakah saudara Dong akan kembali? Xiao Bai bertanya. Tidak. Petik 2. Lin Yurou menggelengkan kepalanya dan mengangkat kotak di tangannya. Saya tidak tahu siapa yang meletakkan ini di luar pintu, tapi tidak ada yang terlihat. Petik 2. Apa ini? Xiao Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Petik 2. Lin Yurou menggelengkan kepalanya, dia juga sangat ingin tahu tentang apa yang ada di dalamnya. Terutama catatan yang ditulis Lin Yurou menciumnya, yang membuatnya semakin penasaran. Tetapi dia juga yakin bahwa benda ini dikirim kepadanya secara khusus. Buka cepat, Xiao Bai tampak bersemangat. Untuk yang tidak diketahui, wanita umumnya lebih bersemangat dan ingin tahu daripada pria. Bagus. Petik 2. Seperti yang dikatakan Lin Yurou, dia mulai membuka kotak itu. Segera, kotak itu dibuka, dan pada saat dibuka, sebuah ponsel hitam tergeletak dengan tenang di dalamnya. Melihat ada ponsel di dalamnya, Lin Yurou sedikit terkejut. Presiden Lin, ada apa di dalamnya? Xiao Bai bertanya. Itu ponsel. Petik 2. Lin Yurou mengambilnya dan membiarkan Xiao Bai melihat dengan jelas. Ini adalah ponsel pintar yang sangat biasa, Anda dapat membelinya seharga $1 atau $2.000 di pasar, dan itu bukan hal yang luar biasa. Kemudian, Lin Yurou menekan tombol daya, telepon menyala, dan tidak ada kata sandi. Saat telepon menyala, gambar langsung muncul, yang terlihat seperti gambar perangkat lunak video, dan ada file video di dalamnya. Nama file video juga menunjukkan, Lin Yurou secara pribadi tercerahkan. Pada saat ini, Lin Yurou menjadi lebih penasaran di dalam hatinya, dan di dalam hatinya, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Ponsel ini tampak terlalu aneh, seolah-olah seseorang secara khusus mengirim ponsel ini untuk membiarkannya menonton video ini dengan sengaja. Kemudian, Lin Yurou mengklik video itu. Layar video berubah, dan seorang pria dan seorang wanita muncul di layar. Tidak ada suara, tetapi ekspresi Lin Yurou berubah ketika dia melihat video ini. Karena dia segera menyadari bahwa ada seorang pria dan seorang wanita di video ini, salah satunya adalah Li Dong, dan yang lainnya adalah Cui Fang. Video terus diputar ketika Lin Yurou melihat Cui Fang melepas pakaiannya di video,
dan Lidong berdiri dan melangkah maju untuk menemuinya. Lin Yurou merasa dunianya telah runtuh. Ledakan. Ponsel di tangannya langsung jatuh dan jatuh ke tanah. Ada suara. Lin Yurou merasa bahwa dia telah kehilangan semua kekuatannya dan jatuh ke tempat tidur. Matanya buram dan kepalanya kosong. Pikirannya dipenuhi dengan video yang baru saja dia lihat. Cui Fang menanggalkan pakaiannya dan berjalan menuju Lidong. Lidong berdiri untuk menemui Cui Fang. Orang bodoh bisa memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang dia pikir paling tidak mungkin terjadi, tetapi sekarang itu benar-benar terjadi. Tuan Lin, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Ada apa di telepon? Xiao Bai mendengar suara telepon jatuh ke tanah, dan melihat wajah pucat Lin Yurou, dan dengan cepat bertanya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.